Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Gustina Elvianti selaku dosen pengantar analisis trial 1 dan yang terhormat juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B2 akan menjelaskan materi tentang kriteria barisan Cauchy yang merupakan kelanjutan dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok B2 ada Fitria Siska Wulandari, Fatmi Nur Azmina, saya sendiri Nur Makfira Ramadhani, Fairuz Nur Fadila, dan Nashwa Aisyah Pratiwi. Selanjutnya, untuk referensi kami menggunakan buku Bartel, karya Robert G. and Donald R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, Volume 2, New York, Wiley 2000. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menyampaikan landasan teori terlebih dahulu yang digunakan sebagai rujukan untuk menjelaskan materi kriteria barisan Cauchy. Pertama akan dibacakan oleh Siska. Baik, terima kasih Vira. Saya akan membacakan landasan teori apa saja yang kelompok kami gunakan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama itu ada example 1.2.4. Yang bagian E dan bagian F. Nah, untuk yang bagian E itu isinya untuk setiap N elemen bilangan asli berlaku 2 pangkat N lebih kecil sama dengan N plus 1 faktorial. Dan untuk yang bagian F isinya jika R elemen bilangan real dan R-nya itu tidak sama dengan 1 dan N-nya itu elemen bilangan asli, maka 1 plus R kuadrat plus dan seterusnya plus R pangkat N sama dengan 1 min R pangkat N plus 1 per 1 min R. Selanjutnya itu ada teorema 2.2.3 yang isinya itu tentang ketaksamaan segitiga. Jika A, B elemen bilangan real, maka mutlak dari A plus B lebih besar sama dengan mutlak dari A plus mutlak dari B. Selanjutnya itu ada example 3.1.2 yang poin D. Isinya itu barisan Fibonacci F sama dengan Fn, di mana N-nya itu elemen bilangan asli, diberikan secara induktif sebagai berikut. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, F2 plus 1 sama dengan Fn min 1 plus Fn, N lebih besar sama dengan 2. Jadi, setiap suku setelah suku kedua adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya. Maka, 10 suku pertama barisan Fibonacci dapat dilihat sebagai F sama dengan 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Lalu ada definisi 3.1.3 yang isinya itu sebuah barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan konvergen ke X elemen real, atau X dikatakan limit dari Xn jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak dari Xn min X lebih kecil dari epsilon. Jika suatu barisan memiliki limit, kita katakan bahwa barisan tersebut konvergen. Jika tidak memiliki limit, kita katakan barisan tersebut divergen. Lalu selanjutnya ada definisi 3.1.8. Isinya itu jika X sama dengan X1, X2, dan seterusnya hingga Xn dan seterusnya adalah barisan bilangan real. Dan jika M adalah suatu bilangan asli, maka ekor ke M dari X adalah barisan XM, di mana isinya itu Xm plus N, di mana N-nya itu elemen bilangan asli, atau bisa ditulis juga sebagai Xm sama dengan Xm plus 1, Xm plus 2, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada teorema 3.1.9. Yang isinya itu misalkan X sama dengan Xn, di mana N-nya itu elemen bilangan asli, merupakan barisan bilangan real. Dan misalkan pula M elemen bilangan asli, maka ekor ke M dari X atau Xm sama dengan Xm plus N, di mana N-nya itu elemen bilangan asli konvergen jika dan hanya jika X-nya itu konvergen. Dalam kasus ini, limit Xm sama dengan limit X. Lalu untuk landasan teori selanjutnya akan dibacakan oleh Vira. Kepada Vira, saya persilahkan.
Selanjutnya, landasan teori example 3.1.11 yang isinya. Next, bagian B, jika B lebih dari 0 kurang dari 1, maka limit B pangkat N, maka limit barisan B pangkat N sama dengan 0. Selanjutnya, teorema 3.2.3 yang berisi yang A, misalkan X adalah barisan XN dan Y adalah barisan YN, barisan bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y, serta C elemen bilangan real, maka barisan X tambah Y konvergen ke X tambah Y. Yang B, jika X adalah barisan XN konvergen ke X dan Z adalah barisan ZN, barisan tak nol yang konvergen ke Z, dan Z tidak sama dengan 0, maka barisan X per Z konvergen ke X per Z. Selanjutnya, definisi 3.3.1 yang berisi, misalkan X adalah barisan XN adalah barisan bilangan real, kita katakan X barisan naik apabila memenuhi ketaksamaan X1 kurang dari sama dengan X2 kurang dari sama dengan titik-titik kurang dari sama dengan XN kurang dari sama dengan XN plus 1 kurang dari sama dengan titik-titik. Kita katakan X barisan turun apabila memenuhi ketaksamaan X1 lebih dari sama dengan X2, lebih dari sama dengan titik-titik, lebih dari sama dengan XN, lebih dari sama dengan XN plus 1, lebih dari sama dengan titik-titik. Kita katakan X monoton apabila X barisan naik atau barisan turun. Selanjutnya, example 3.3.3 yang berisi bagian B, jika HN sama dengan 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah titik-titik ditambah 1/n untuk setiap n elemen bilangan asli, maka barisan HN suatu barisan naik dan divergen. Selanjutnya, definisi 3.5.1 yang berisi barisan X adalah barisan XN merupakan barisan bilangan real. Dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat H epsilon elemen bilangan asli, maka n, m lebih dari sama dengan H epsilon. Berlaku mutlak xn dikurang xm kurang dari epsilon. Selanjutnya, teorema 3.5.5 yang berisi Cauchy convergent criterion. Barisan bilangan real konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Fairuz. Ya, selanjutnya ada pembahasan tentang contoh penerapan kriteria Cauchy yang kemarin juga sempat dibahas sama kelompok 1 bagian A dan akan dilanjutkan bagian B dan C. Yang bagian B, misalkan Y sama dengan barisan YN, barisan dengan Y1 sama dengan 1/1 faktorial, Y2 sama dengan 1/1 faktorial min 1/2 faktorial, dan YN sama dengan 1/1 faktorial min 1/2 faktorial ditambah, dan seterusnya ditambah min 1 pangkat N plus 1 per N faktorial, dan seterusnya. Maka Y konvergen. Ada yang tahu nggak nih premisnya apa, teman-teman? Ayo, ada yang tahu nggak premisnya apa? Gimana nih? Next aja kan? Akunnya biar cepat. Ditunjuk aja. Ya udah, boleh nggak, Anissa? Anissa. Atau ada yang tahu yang lainnya selain Anissa? Misalkan Y sama dengan YN barisan. Dengan Y1-nya 1/1 faktorial, Y2-nya 1/1 faktorial dikurang 1/2 faktorial, Y sampai seterusnya YN-nya 1/1 faktorial dikurang 1/2 faktorial ditambah seterusnya sampai min 1 pangkat N plus 1 per N faktorial. Iya, benar banget. Premisnya itu. Terus, ada yang tahu nggak? Kita akan membuktikan apa nih? Apa nih yang akan dibuktikan? Barisan Y konvergen.
Oke, betul banget. Jadi yang akan diberikan barisannya konvergen. Next. Jadi diketahui Y sama dengan barisan YN. Didefinisikan Y1 sama dengan 1 per 1 faktorial, Y2 sama dengan 1 per 1 faktorial min 1 per 2 faktorial, dan YN sama dengan 1 per 1 faktorial min 1 per 2 faktorial ditambah dan seterusnya ditambah min 1 pangkat N plus 1 per N faktorial. Next, maka diperoleh Y1-nya sama dengan 1, Y2-nya sama dengan setengah, Y3-nya sama dengan 2 per 3, Y4-nya sama dengan 15 per 24, dan YN-nya sama dengan 1 per 1 faktorial min 1 per 2 faktorial ditambah dan seterusnya ditambah min 1 pangkat N plus 1 per N faktorial. Next. Karena Y1 lebih besar dari Y2, namun Y2 kurang dari Y1, sehingga berdasarkan definisi 331, dapat kita katakan bahwa barisan YN bukan barisan monoton. Next. Namun, jika M lebih besar dari N, maka YM min YN sama dengan 1 per 1 faktorial min 1 per 2 faktorial ditambah dan seterusnya ditambah min 1 pangkat N plus 1 per N faktorial min 1 pangkat N plus 2 per N plus 1 faktorial ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah min 1 pangkat M per M faktorial. Ini dikurang ini kepotong ya teman-teman. Ini tuh min dikurang 1 per 1 faktorial min 1 per 2 faktorial ditambah titik-titik ditambah min 1 pangkat N plus 1 per N faktorial. Terus jadi YM min YN sampai N plus 1. Kenapa, Bu? Itu sampai min 1 pangkat N plus 1 per N faktorial. Kepotong ininya ya, Bu. Apa namanya di slide-nya? Atau yang di saat M faktorial itu seharusnya pangkatnya berapa itu? Yang benar yang mana? Kan kamu nulisnya saat YM itu ujungnya adalah min 1 pangkat M per M faktorial. Sementara saat YN kamu nulis ujungnya min 1 pangkat N plus 1 per N faktorial. Yang benar yang mana? Yang YM apa yang YN? Kalau yang YM kan kamu di penyebut dan pemilang sama-sama M. Yang YN penyebut sama pemilangnya beda gitu. Yang benar yang mana? Yang YM ya, Bu. Coba balik lagi tadi ke rumus YN-nya apa? YN-nya 1 per itu. 1 per 1 faktorial. 1 per N faktorial. Berarti kalau YM seharusnya ujungnya apa? Min 1 pangkat M plus 1 per N faktorial ya, Bu. Oke, berarti nanti yang bagian YM-nya itu diperbaiki ya? Iya, Bu. Baik. Lanjutkan. Maaf, dari tadi lupa di-unmute. Dengan menggunakan teorema 223 atau teorema ketaksaman segitiga diperoleh. Hasil YM dikurang YN itu apa? Belum kamu. Jadi YM min YN itu sama dengan min 1 pangkat N plus 2 per N plus 1 faktorial ditambah min 1 pangkat N plus 3 per N plus 2 faktorial ditambah dan seterusnya ditambah min 1 pangkat M plus 1 per M faktorial. Dengan menggunakan teorema 223 atau teorema ketaksaman segitiga diperoleh mutlak YM min YN sama dengan mutlak min 1 pangkat N plus 2 per N plus 1 faktorial ditambah
min 1 pangkat N plus 3 per N plus 2 faktorial ditambah dan seterusnya sampai ditambah min 1 pangkat M plus 1 per N faktorial. Jadi mutlak YM min YN kurang dari sama dengan mutlak min 1 pangkat N plus 2 per N plus 1 faktorial ditambah mutlak min 1 pangkat N plus 3 per N plus 2 faktorial ditambah dan seterusnya sampai ditambah mutlak 1 pangkat M plus 1 per M faktorial. Jadi mutlak YM min YN sama dengan 1 per N ditambah 1 faktorial ditambah 1 per N plus 2 faktorial ditambah dan seterusnya sampai ditambah 1 per N faktorial. Next. Karena 2 pangkat R min 1 kurang dari sama dengan R faktorial, berdasarkan contoh 1, 2, 4 bagian E, maka 1 per R faktorial kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat R min 1. Sehingga diperoleh mutlak YM min YN kurang dari 1 per N ditambah 1 faktorial ditambah 1 per N ditambah 2 faktorial ditambah sampai dengan ditambah 1 per 1 M faktorial. Jadi mutlak YM min YN kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat N ditambah 1 per 2 pangkat N plus 1 ditambah sampai dengan ditambah 1 per 2 pangkat N min 1 kurang dari 1 per 2 pangkat N min 1 atau sama dengan 2 per 2 pangkat N. Next. Oleh karena itu, misal diberikan epsilon lebih besar dari 0, kita pilih H epsilon elemen N sedemikian sehingga 2 per 2 pangkat H epsilon kurang dari epsilon. Sehingga jika jika N kurang dari M dan N lebih besar sama dengan H epsilon, maka berlaku mutlak YM min YN. Itu diperbaiki sehingga jika M besar sama dengan N dan besar sama dengan H epsilon, kan barisan Cauchy itu harus berlaku untuk semua M dan N besar sama dengan H epsilon. Berarti kan paling mentok M dan N itu sama, berarti M besar sama dengan N. Oh iya, sehingga jika M besar sama dengan N dan besar sama dengan H epsilon, maka berlaku mutlak YM min YN kurang dari sama dengan 2 per 2 pangkat N kurang dari sama dengan 2 per 2 pangkat H epsilon kurang dari epsilon. Next. Maka berdasarkan definisi 351 bahwa Y adalah barisan Cauchy dengan menggunakan teorema 355 karena Y barisan Cauchy maka Y konvergen. Next. Misalkan limit Y sama dengan limit Y 0. Next. Saat ini kita tidak dapat menghitung nilainya secara langsung. Namun, dalam kesamaan 1 kita punya next. Limit M menuju ta hingga mutlak YM min YN kurang dari limit M menuju ta hingga 2 per 2 pangkat N. Atau sama dengan mutlak YM min YN kurang dari sama dengan 2 per 2 pangkat N. YM-nya berubah jadi apa? Itu kan udah dilimitkan. Limit YM menuju tak hingga jadinya apa? Kan YM itu adalah unsur di barisan Y. Berarti karena Y-nya konvergen, berarti limit M menuju tak hingga jadi apa? Jadi kamu bayangkan barisan YM. Kenapa jadi 0? Kan YM itu adalah unsur di Y. Ya. Kan tadi untuk setiap epsilon itu kan ada K epsilon sedemikian sehingga untuk setiap M dan N lebih besar sama dengan H epsilon akan berlaku kondisi ini. Berarti kalau semua YM itu kita kumpulkan, kita akan punya subbarisan yang isinya adalah YM. Misalnya YM1, YM2, dan seterusnya. Nah, si subbarisan YM itu kan adalah subbarisan dari Y. Kalau Y itu konvergen ke Y kecil, maka subbarisan YM itu kan konvergen kemana? Jadinya limit M menuju tak hingga YM-nya jadi Y bintang ya, Bu?
konvergen ke tergantung kamu memisalkan limit Y apa di atas? Sama Y. dengan Y0. Mana ada Y0, Y kecil aja itu tertulis. Iya, nolnya tadi kehapus, Bu. Ya, yang dibaca yang tertulis saja adalah Y kecil. Y0, Bu. Berarti limit Y-nya berapa? jadi Y0, Bu, limit YM-nya. Ya, diperbaiki yang baris terakhir. Iya, baik, Bu. Lanjut, kita dapat menghitung nilai Y yang akurasi hingga akurasi yang Ini diinginkan. Y aja kamu nulisnya. Jadi Y aja, nggak usah pakai Y0. Kan toh Y kamu nulisnya. Oh iya, baik. Nanti iya aja. Oke, kita dapat menghitung nilai Y hingga akurasi yang diinginkan dengan menghitung YN untuk N yang cukup besar. Kita harus melakukan ini dan menunjukkan bahwa Y kurang lebih sama dengan 0,632120559 atau nilai yang tepat dari Y adalah 1-1 per E. Next. Dan contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Nashwa. Ya, terima kasih kepada Saudari Virus. Selanjutnya saya akan menjelaskan example 3.5.6 bagian C. Next. Yaitu barisan 1 per 1 plus 1 per 2 ditambah seterusnya ditambah 1 per N divergen. Next. Nah, sebelumnya kita ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Teman-teman? Teman-teman ada yang tahu nggak premisnya apa? Ditunjuk aja temannya kalau nggak ada yang inisiatif. Oh iya, Bu. Baik. Sebentar saya lihat. Afnanda. Oke, ada. Siapa tadi? Premisnya, misalkan barisan H1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah seterusnya sampai ditambah 1 per N itu barisan bilangan real. Ya, terima kasih kepada Alfi. Benar banget. Jadi, misalkan barisan H yaitu sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah seterusnya ditambah 1 per N, itu adalah barisan bilangan real. Next. Nah, selanjutnya akan dibuktikan apa nih? Ada yang tahu, teman-teman? Barisan H divergen. Ya, benar banget. Akan dibuktikan barisan H divergen. Next. Nah, dari premis tadi kan kita tahu nih kalau barisan HN itu sama dengan 1 per 1 sama ditambah 1 per 2 ditambah seterusnya ditambah 1 per N untuk N elemen bilangan asli. Itu HN-nya jangan dikurung karena kamu cuma memandang satu suku saja. Oh iya, Bu, baik. Nah, jika M lebih besar dari N, maka HM dikurang HN itu sama dengan 1 per 1 per N plus 1 ditambah titik-titik ditambah 1 per M, itu akan lebih besar dari 1 per M ditambah 1 per M ditambah seterusnya ditambah 1 per M, dan itu akan juga lebih besar dari M min M per M. Next. Yang terakhir tandanya sama dengan, bukan? Oh iya, Bu. Sama Kan dengan. itu kamu cuma menggunakan M sebanyak M min N, kan? Iya, Bu. Itu lupa diganti, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, khususnya jika M sama dengan 2N, kita mempunyai, nah tadi kan kita punya M sama dengan 2N, jadi kita ganti M-nya itu sama dengan 2N. Jadi H2N dikurang HN, itu akan lebih besar sama dengan M min N per M. Itu Nah, M-nya ini kan diganti 2N seharusnya. Langsung diganti 2N. Oh ya, M-nya Bu. langsung diganti 2N. Kita langsung ganti 2N ya, guys. Maaf. Bacanya yang benar aja, biarin aja tulisannya salah. Lanjutin. Oh, baca aja ya, Bu. Baik, Bu. Jadi, itu akan lebih besar sama dengan 2N min N per 2N. Nah, itu kan 2N per 2N. Kita keluarin itu. Jadi, 2N per 2N dikurang N per 2N. Jadi, 2N per 2N itu kan sama dengan 1 dikurang
N per 2N. N per 2N Itu itu kan sama lebih gampang kan kalau cuma 2N dikurang N per N, itu kan 2N dikurang N kan udah N. Jadinya N per 2N, nggak usah dibentuk kayak di sebelah. Di sebelah itu kan karena dia ada M, makanya dibentuk seperti Iya, itu. Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu akan sama dengan 1 dikurang setengah. Itu hasilnya sama dengan setengah. Jadi, next. Nah, H2N dikurang HN ini akan lebih besar sama dengan setengah. Nah, pilih epsilon 0 sama dengan setengah. Maka untuk setiap H epsilon 0 elemen bilangan asli, terdapat bilangan asli N sama dengan 2H epsilon. Itu bukan nggak ada epsilon nolnya karena H epsilon karena dia nilai H itu tidak bergantung kepada epsilon. Iya, Bu, H epsilon, itu epsilon. Kenapa ketika kita mendefinisikan barisan Cauchy atau barisan konvergen ada tulisan K epsilon atau H epsilon karena memang nilai K dan H itu bergantung kepada epsilonnya. Iya. Tapi untuk hal ini si H itu tidak bergantung kepada epsilon, jadi nggak H dalam kurung epsilon nolnya dihapus yang dalam kurung epsilon nolnya, cuman H aja untuk setiap H elemen N. Oh iya, baik Ibu. Di mana M itu sama berarti tadi itu untuk setiap H elemen N terdapat bilangan asli N sama dengan 2H, di mana M-nya itu sama dengan 2N. Terdapat mutlak dari HM min HN sama dengan tadi M-nya kita ganti dengan 2N. Kenapa ada M sama dengan 2N? Itu dari... Dan M sama dengan 2N seharusnya, jangan di mana. Oh ya, Bu, baik. Dan M sama dengan 2N terdapat mutlak dari HM min HN sama dengan mutlak dapat, tapi sedemikian sehingga. Kamu coba baca dari pilih epsilon 0 dimulai dari sana. Oh ya, Bu, baik, maaf. Pilih epsilon 0 sama dengan setengah, maka untuk setiap H elemen bilangan asli terdapat bilangan asli sama dengan N sama dengan 2H dan M sama dengan 2N, sedemikian sehingga mutlak dari HM kurang HN itu akan sama dengan mutlak dari H2N kurang HN. Akan lebih besar sama dengan setengah. Nah, itu kan sama dengan epsilon 0. Hal ini menunjukkan bahwa H bukan barisan Cauchy, maka H bukan barisan konvergen. Nah, ini tuh menurut definisi 3.5.1 untuk M, N, untuk H2N kurang HN, mutlak dari H2N kurang HN itu akan lebih besar dari setengah. Harus kalau dia Cauchy, itu dia harus kurang dari setengah. Kurang dari epsilonnya. Maka karena ini akan lebih besar dari setengah, maka barisan H ini bukan barisan Cauchy, maka barisan H ini bukan barisan konvergen. Kenapa? Karena dia bukan Cauchy, maka dia tidak konvergen. Itu dasar teoremanya apa? Teorema 3, tunggu sebentar, saya lupa tulis. (355), Bu. 355, Bu. Oke, nanti ditambahkan di makalah. Iya, baik, Ibu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siska. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Najwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi 3.5.7. Yang isinya itu barisan bilangan real X sama dengan Xn disebut barisan kontraktif jika terdapat suatu konstanta C, di mana C-nya itu lebih besar dari 0 dan C-nya itu kurang dari 1. Sedemikian sehingga mutlak dari Xn plus 2 minus Xn plus 1 kurang dari sama dengan C dikali mutlak Xn plus 1 minus Xn. Untuk setiap N-nya itu bilangan asli, dan bilangan C disebut konstanta dari barisan kontraktif. Selanjutnya ada teorema 3.5.8. Yang isinya itu setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy. Ini maaf ya teman-teman, ini seharusnya langsung karenanya aja, nggak pakai sehingga. Saya ulang, setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy, karenanya barisan kontraktif konvergen. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa dari teorema ini? Premisnya misalkan X barisan kontraktif. Iya, benar.
premisnya itu misalkan X barisan kontraktif. Terus kira-kira apa nih yang akan kita buktikan di sini? Barisan X merupakan barisan Cauchy. Iya, benar banget. Jadi kita akan membuktikan bahwa barisan X itu merupakan barisan Cauchy. Lanjut ke proof-nya ya. Bentar. Ini hapus. Oke, kita masuk ke pembuktian. Pertama, kita lakukan dulu analisis pendahuluan. Nah, misalkan barisan X sama dengan XN itu kontraktif, maka dengan menggunakan definisi 3.5.7, yaitu definisi yang tadi, yang definisi barisan kontraktif secara berulang, diperoleh mutlak dari xn plus 2 minus xn plus 1 akan lebih kecil sama dengan C dikali mutlak dari xn plus 1 minus xn. Akan kurang dari sama dengan C kuadrat dikali xn minus dikali mutlak xn minus xn min 1 akan lebih kecil sama dengan C pangkat 3 dikali mutlak xn min 1 minus xn min 2 akan lebih kecil sama dengan hingga seterusnya sampai lebih kecil sama dengan C pangkat N dikali mutlak dari X2 minus X1. Untuk suatu C-nya itu lebih besar dari 0 dan C-nya itu kurang dari 1. Lalu selanjutnya, jika M lebih besar dari N, kita akan mengestimasi nilai mutlak dari XM minus XN dengan terlebih dahulu menerapkan teorema 2.2.3, yaitu yang tentang kesamaan segitiga. Lalu setelah itu kita akan menggunakan example 1.2.4 yang bagian F, yaitu tentang rumus jumlah barisan geometri. Sehingga diperoleh mutlak dari XM minus XN itu akan sama dengan mutlak dari XM minus XM min 1 plus XM min 1 minus XM min 2 plus XM min 2 plus dan seterusnya hingga plus XN plus 1 minus XN. Lalu dengan menggunakan kesamaan segitiga akan diperoleh nilai mutlak dari xn minus xn ini akan lebih kecil sama dengan mutlak dari xm minus xm min 1 plus mutlak dari xm minus 1 minus xm min 2 plus dan seterusnya sampai plus mutlak dari xn plus 1 minus xn. Lalu dengan jadi nilai mutlak dari xm minus xn ini akan lebih kecil sama dengan C pangkat M minus 2 plus C pangkat M minus 3 plus dan seterusnya plus C pangkat bertahap nilai mutlak XM dikurang XM min 1 akan kurang dari apa? Dari dan itu dasarnya dari mana? Oh iya Bu, itu sesuai yang tadi definisi tadi Bu. Yang definisi tadi layarnya pakai yang ini, yang definisi 357. Kan tadi berarti kita didapat bahwa mutlak dari xn plus 2 minus xn plus 1 itu kan jadinya akan lebih kecil sama dengan C pangkat N dikali mutlak x2 minus x1. Nah, terus di sini itu masih di halaman yang tadi aja, tapi kamu ganti dengan XM dikurang XM min 1. Yang ini, Bu? Ya. Jadi kalau XM dikurang XM min 1 akan kurang dari apa? Berarti akan kurang dari C pangkat M minus C pangkat M min 2 mutlak X2 minus X1. Kalau XM min 1 dikurang XM min 2? Akan jadi C pangkat M minus 3 dikali mutlak X2 minus X1. Oke, pindah ke halaman berikutnya. Oke, lanjut. Kan itu tadi yang dari baris kedua ke baris ketiga itu pakai yang definisi yang tadi, yang definisi barisan kontraktif. Nah, setelah itu yang konstanta C-nya itu kita keluarkan jadi satu kayak gini, terus belakangnya dikali mutlak dari X2 minus X1. Nah, ini akan sama dengan C pangkat N-1 dikali
C pangkat M minus M min 1 plus C pangkat M minus N min 2 plus dan seterusnya plus C plus 1, lalu dikali mutlak dari X2 minus X1. Lalu dengan menggunakan example 1.2.4 yang F nih, yang rumus jumlah barisan geometri yang tadi sebelumnya udah ada di landasan teori. Nah, yang di dalam kurung ini itu berarti dapat kita ubah nih bentuknya jadi seperti ini. Jadi nilai ini akan sama dengan C pangkat N minus 1 dikali 1 minus C pangkat M minus N per 1 min C. Nah, dikali mutlak dari X2 minus X1. Terus nilai itu akan kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 dikali 1 per 1 min C. Lalu dikali mutlak dari X2 minus X1. Lalu Ya. akan... Dari itu? Kenapa, Bu? Dari baris 5 ke baris 6 alasannya? Yang ini ya, Bu, yang jadi 1. Itu karena kan 1 minus C pangkat M min N. Nah, tadi kan udah kita ketahui nih, kalau si M-nya itu lebih besar dari N. Nah, terus habis itu C-nya itu kan lebih besar dari 0, dan C-nya itu kurang dari 1. Nah, berarti M minus N ini paling tidak nilainya itu 1. Jadinya 1 min C. Jadi 1 min C itu kurang dari 1. Oke. Lanjut, lalu akan kurang dari C pangkat N min 1 dikali 1 per 1 min C dikali 2 per H epsilon. Ini disebut ketasamaan 1. Itu kalian ngasih nomor persamaan jangan manual kayak gitu ya. Kan bisa pakai penomoran otomatis. Kalau nggak tahu Bu. caranya, tanya kelompok 1 dan 2. Iya, Bu. Nanti kita perbaiki. Makasih, Bu. Lalu selanjutnya ke bukti formalnya. Nah, karena C itu lebih besar dari 0 dan C itu kurang dari 1, maka berdasarkan example 3.1.11 yang bagian B, bahwa limit barisan C pangkat N itu akan sama dengan 0. Nah, kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Nah, karena limit C pangkat N itu sama dengan 0, maka berdasarkan definisi 313, itu berarti terdapat K epsilon elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N-1 lebih besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak dari CN-1 minus 0 sama dengan C N-1 kurang dari epsilon. Nah, kenapa ini jadi 0? Karena ini itu kan berarti kan nilai limitnya ya, sama aja nilai limitnya. Nah, kan tadi udah diketahui nilai limitnya C pangkat N itu berarti 0 kan. Nah, berarti ini diganti jadi 0. Nah, berarti tinggal mutlak dari CN-1. Jadinya CN-1 kurang dari epsilon. N-1, kenapa N-1-nya ada di bawah? Kan barisan kamu C pangkat N. Iya ya, Bu. Harusnya pangkat ya, Bu, di atas. Tapi di definisi 313, berarti ini harusnya C pangkat N-1 ya, Bu? Iya. Berarti ini itu akan berlaku mutlak dari C pangkat N-1 minus 0. Oh ya, ini harusnya C pangkat N-1. Karena yang di sini juga limit dari C pangkat N. Berarti di sininya C pangkat N-1 akan kurang dari epsilon. Lalu selanjutnya pilih H epsilonnya itu sama dengan N-1. Maka berdasarkan ketasamaan 1 yang tadi udah didapat, untuk setiap N lebih besar dari N lebih besar sama dengan H epsilon, itu akan berlaku mutlak dari Xn minus Xn akan lebih kecil dari epsilon dikali 1 per 1 min C dikali 2 per H epsilon. Nah, ini akan sama dengan epsilon. Kenapa jadi epsilon?
Karena yang ini itu nilainya akan selalu konstan ya, Bu? Yang ini. Kan kamu harus hitung. Pokoknya yang itu kalau kamu kali-kalikan, hasilnya adalah epsilon. Berarti H epsilon itu nilainya berapa? Bukan N-1 dong. Kalau N-1 kan jadinya ini. Per N-1. Dan itu juga untuk setiap M bisa sama dengan N ya. Oh, ininya lebih besar Kan sama dengan. Cauchy syaratnya M dan N besar sama dengan H epsilon. Berarti dia boleh sama. Oh iya, Bu. Coba tadi di analisis pendahuluan, coba dicoret-coret di analisis pendahuluannya. Ini. Analisis pendahuluan yang terakhir. Ini. Itu kan kalian mau ujungnya adalah kecil dari epsilon. Coba dicoret-coret di sini. Berarti bentar, Bu. Dan itu sebenarnya si C N-1 itu jangan dipilih kecil dari epsilon. Pokoknya nanti itu kan, Pak, balik lagi. Bukan, analisis pendahuluan yang terakhir aja. Kan Ini, Bu. si Cn-1 akan lebih kecil dari sesuatu yang ada unsur-unsur epsilonnya. Terus dikali 1 per min C, terus dikali 2 per H epsilon, itu harus lebih kecil dari epsilon. Berarti Cn-1 itu nanti akan lebih kecil dari berapa, terus si H epsilonnya akan C pangkat N-1 itu akan lebih kecil dari epsilon, Bu. Dari yang berdasarkan pilih berapa? definisi ini, 313. Tapi sebetulnya nanti itu kan bukan epsilon sih, itu nanti epsilonnya diolah. Pokoknya itu kalau dikalikan hasilnya adalah epsilon. Coba balik lagi ke halaman sebelumnya. Ini ada epsilonnya sesuatu, saya sebut misalkan ini adalah suatu fungsi epsilon gitu, dia adalah fungsi dari epsilon. Berarti si H epsilon ini kan juga suatu fungsi dari epsilon. Nah, kamu pilih apa itu sehingga ini kalau dikalikan ini semuanya hasilnya adalah epsilon. Kan ini jelas ini ada ini nih. Berarti H epsilonnya nggak bisa N-1 ya, Bu? Epsilonnya nggak bisa N-1. Saya kira ambil A epsilon itu berdasarkan pangkat kayak gitu, Bu. Makanya saya ambil N-1. Nah. Oke, ini di skip dulu PR-nya nyari H epsilonnya ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Berarti lanjut, Bu. Dilanjutkan dulu. Ini udah. Nah, terima kasih Bu Yanti koreksinya. Nanti kita perbaiki ya, teman-teman. Nah, lanjut. Karena untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat H epsilon sama dengan nanti ini H epsilonnya diperbaiki ya, bukan N-1. Nah, itu akan sedemikian sehingga untuk setiap M lebih besar sama dengan N, lebih besar sama dengan H epsilon berlaku mutlak dari XM minus XN itu kurang dari epsilon. Maka berdasarkan definisi 351, terbukti bahwa X itu merupakan barisan Cauchy. Nah, lalu berdasarkan teorema 3.5.5, yaitu Cauchy Convergence Criterion, diperoleh bahwa X itu merupakan barisan konvergen. Nah, jadi terbukti bahwa barisan kontraktif merupakan barisan Cauchy.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nashwa. Ada Nashwa, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Siska. Selanjutnya saya akan menjelaskan example 3.5.9. Next. Pandang barisan pembagian bilangan xn, barisan xn di mana sama dengan fn per fn plus 1, di mana f1 sama dengan f2, dan fn plus 1 sama dengan fn ditambah fn min 1. Merupakan barisan kontraktif. Next. Nah, selanjutnya kita tentuin dulu nih premisnya. Teman-teman ada yang tahu nggak premisnya apa? Misalkan barisan pembagian bilangan barisan xn, di mana fn per fn plus 1, di mana f1 sama dengan f2, dan fn plus 1 sama dengan fn plus fn min 1. Ya, benar banget. Makasih Nurul jawabannya. Ya, selanjutnya, next. Akan dibuktikan apa nih? Ada yang tahu? Barisan tersebut kontraktif. Ya, terima kasih jawabannya. Next. Next. Nah, kita tahu dari tadi kan sebelumnya disebutin apa dari contoh example. Coba sebelumnya next. Sebelumnya. Nah, dari example 3.1.2 bagian D. Itu dia udah ngejelasin untuk beberapa xn-nya dan fn-nya. Next. Nah, didapat beberapa suku pertamanya itu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan setengah, X3 sama dengan 2/3, X4 sama dengan 3/5, dan X5 sama dengan 5/8, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa barisan xn diberikan secara induktif oleh persamaan xn plus 1 sama dengan 1 per 1 plus xn. Nah, ini tuh dari mana sih? Next. Nah, xn plus 1-nya ini, kan kita tahu kalau xn-nya itu sama dengan fn per fn plus 1. Jadi, semua n-nya itu kita tambahin 1. Jadi, xn plus 1 itu akan sama dengan fn plus 1 ditambah fn plus 1 ditambah 1. Jadi, sama dengan fn plus 2. Ini akan sama dengan fn plus 1 per fn plus 1 ditambah fn. Nah, yang ini, bagian ini, semuanya kita bagi dengan fn plus 1. Ini akan sama dengan 1 per, kan fn plus 1 dibagi fn plus 1 itu sama dengan 1. Jadi sama dengan 1 per 1 plus fn per fn plus 1. Kita tahu tadi bahwa fn per fn plus 1 itu akan sama dengan xn. Jadi akan sama dengan 1 per 1 plus xn. Next. Nah, xn-nya itu diantara lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1 untuk setiap n elemen n. Tahu dari mana? Kita akan tunjukkan menggunakan prinsip induksi matematika. Next. Annotate nggak kelihatan ya? Oh ya. Nggak kelihatan yang tadi, Nashwa. Oh, sebentar. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita tunjukkan bahwa misalkan PN yaitu XN lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1, itu benar, maka untuk P1 diperoleh X1 kurang dari sama lebih besar sama dengan misalkan PN adalah pernyataan itu PN titik tengah kecil sama dengan XN kecil sama 1 untuk setiap n elemen n. Benarnya dicoret karena belum dibuktikan. Oh iya, Bu. Baik. Benarnya diganti dengan untuk setiap n bilangan asli. Sebentar, Bu. Setiap n. Iya, virus, makasih. Virus. Siapa? Misalnya, ya. Nah, ya. Berarti misalkan PN yaitu xn lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1 untuk setiap n elemen n. Nah, untuk P1 diperoleh X1 lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1. Nah, maka benar bahwa xn nah, ini itu xn. bisa disimpulkan benar.
Kamu Iya, jelaskan dulu, karena X1 nilainya berapa, maka baru dapat disimpulkan. Jangan langsung ujuk-ujuk kayak gitu. iya Bu. Karena Nilainya iya, berapa? kenapa Bu? X1 nilainya berapa? Sehingga kamu bisa menyimpulkan bahwa pernyataan bahwa setengah kurang dari sama dengan X1 kurang dari sama dengan 1 itu X1 nilainya next guys. X1 senilainya 1. adalah benar. X1 sama dengan 1, X1 sama dengan dan setengah kurang dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 1, maka oh iya Bu, baik. Karena tadi kita di awal udah dapat nilai X1 sama dengan 1, nah untuk P1-nya ini diperoleh X1 lebih besar dari sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1, maka P1 benar. Maka benar bahwa PN di mana XN lebih besar dari sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1 itu benar. P1 benar. N itu P1 yang benar. Oh iya Bu, P1. Maaf. Next. Nah, untuk setiap K elemen bilangan asli, asumsikan bahwa PK benar, maka akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Ya, PK-nya kita asumsikan bahwa PK benar, yaitu XK lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1, maka kita punya, tadi kan XK plus 1 itu sama dengan 1 per 1 plus XK, itu sama dengan FK plus 1 ditambah per FK plus 2. Nah, ini jadi sama dengan 1 per 1 plus XK akan lebih besar dari sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1. Next. Maka diperoleh XN akan lebih besar sama dengan setengah, itu XK ya. Lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1. Nah, berdasarkan pernyataan yang di atas, maka sesuai dengan prinsip induksi matematika, PN yaitu XN lebih besar dari dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1 adalah benar untuk setiap N elemen N. Next. Nah, tadi kan kita udah dapat, kalau misal kita udah buktiin bahwa XN lebih besar dari dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1 itu benar. Nah, ini kita tulis, sebentar. Kalau XN kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan setengah. Nah, semua ruasnya ini kita tambahin 1, jadi sama dengan, kan setengah ditambah 1 jadi 3/2, kan kurang dari sama dengan XN plus 1, ini plus 1 ya guys. Dan akan kurang dari 2. Nah, semua ruasnya ini kita jadiin 1 per. Jadi, akan diperoleh kesamaan 1/2 akan kurang dari sama dengan 1 per 1 plus XN, dan kurang dari sama dengan 2/3. Next. Untuk setiap N. Nah, kan kita membuktiin nih, kalau misalkan si... beres, kenapa udah sampai ke sini? Kenapa, Bu? Belum beres, kan? Belum beres. PN-nya kan belum, jangan muncul dulu, kan belum beres pembuktian PN benar untuk setiap N. Tadi yang untuk N K plus 1 gimana? Yang di atas, Bu, tadi Kan N benar untuk setiap N. belum, kan tadi kamu belum nulisnya, kan tadi belum beres. Oh, ini Bu hasilnya, Bu. Yang di sini 1 bentar. Yang ini, Bu. K masih belum ke N tadi kan? Coba, guys, next. Tadi pernyataan PN kamu apa? Kan bukan kurang dari sama dengan 2/3.
Iya, dia akan kurang dari sama dengan 1, Bu. Ini, yang PN sama dengan ini, Bu. Nah, itu Lagi yang untuk PK plus 1 ini diulang lagi jelasinnya. yang dari mana, Bu? PK PK plus plus 1. Ya, sebelumnya, guys. Ya, untuk PK plus 1 itu tadi jadinya ini, Bu. 1/1 plus XK itu akan kurang dari lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1, Bu. Maka diperoleh XN-nya segitu, Bu. Kurang dari sama dengan setengah, lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1. Terus berdasarkan pernyataan P1 dan PK plus 1 itu, maka benar bahwa PN itu di mana XN lebih besar dari dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1 adalah benar, Bu, untuk setiap N elemen N. 1 per tambah XK itu XK plus 1. Iya, Bu, itu XK plus 1 harusnya. Udah dijelasin belum? Belum, Bu. Kan karena tadi di atas itu XK sama dengan XK plus 1, Bu. Apa? Kan kamu seharusnya pernyataan PK plus 1 itu adalah XK plus 1 besar sama dengan setengah, kecil sama dengan Iya. 1. Sementara kan kamu terakhirnya cuma 1 plus 1 tambah XK di Iya. tengahnya. Pertanyaan saya, apakah yang di tengah itu sama dengan XK plus 1? Itu kan belum kamu jelaskan. Oh, ini 1/1 plus XK itu sama dengan XK plus 1, Bu. Ya, dari mana kan belum kamu jelaskan. Ini dari yang pernyataan yang di atas tadi, di mana XN plus 1 itu sama dengan 1/1 plus XN, Bu. Oke, diulang lagi coba biar rapi jelasinnya yang Ya, baik, Bu. Nah, untuk setiap K elemen bilangan asli, asumsikan bahwa PK benar, yaitu PK-nya adalah XK lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1, maka akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Nah, kita punya, kan tadi kalau PK-nya itu XK lebih besar dari sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1. Maka, tadi kan kita tahu bahwa XN plus 1 itu sama dengan 1/1 plus XN. Nah, itu kita ubah N-nya jadi K. Jadi XK plus 1 itu sama dengan 1/1 plus XK sama dengan FK plus 1 per FK plus 2. Nah, ini akan sama dengan 1/1 plus XK plus 1/1 plus XK itu akan sama dengan akan kurang dari sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 2. Maka diperoleh XN akan lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1. Nah, berdasarkan dua pernyataan di atas, maka sesuai prinsip induksi matematika, PN yaitu XN lebih besar dari sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1 adalah benar untuk setiap N elemen N. Next. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau kita udah buktikan bahwa XN kurang dari sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan setengah itu benar. Maka kita tambahin kedua ruasnya itu dengan angka 1. Ini jadi XN plus 1 kurang dari sama dengan 1 tambah 1 kan 2. Dikurang akan lebih kecil sama dengan 1 tambah 2 itu sama dengan 3/2. Nah, dari yang sini, semua ruasnya ini, kita jadiin 1 per. Jadi 1/3/2, 1/XN plus 1, 1/2. Nah, ini hasilnya akan menjadi yang ini. Akan menjadi 1/1 plus XN akan lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 2/3.
Bentar, saya hapus dulu. Nah, kita kan mau buktiin tadi kalau misalkan barisan ini divergen kan. Jadi kita pakai teorema 3.5.8 yaitu barisan kontraktif. Jadi kita mau acuin ini ke jadi kontraktif ya guys. Jadi mutlak dari xn plus 1 min xn itu akan sama dengan, tadi kan, ini akan sama dengan, bentar, bisa di sebelumnya dulu. Nah, ya. Akan sama dengan 1 per xn dikurang 1 per xn min 1. Nah, ini selanjutnya akan jadi sama dengan mutlak dari xn min 1 per 1 plus xn dikali 1 per 1 plus xn min 1. Nah, ini akan kurang dari sama dengan, tadi kan kita udah dapat kalau misalkan 1 per 1 plus xn ini kurang dari sama dengan 2 per 3. Maka akan kurang dari sama dengan 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali xn min 1. Mutlak dari xn min 1. Itu akan sama dengan 4 per 9 mutlak dari xn min 1. Next. Oleh karena itu, berdasarkan teorema 3.5.8, barisan xn merupakan barisan kontraktif dan konvergen. Karena ini tadi C-nya ya guys, yang ini. Menurut teorema 358 ini C-nya. Maka dia itu merupakan barisan kontraktif dan konvergen. Next. Nah, ini dari limit X sama dengan limit XN, limit barisan XN. Itu maksudnya apa? Limit X sama dengan limit XN itu maksudnya apa? Ini Bu, dari definisi, dari yang ini Bu. Saya lupa masukin itu. X-nya X besar, atau bagaimana Ya, Bu, itu? X besar itu salah. Ya, limit X ya pasti limit XN, karena X sama dengan XN. Nggak perlu dijelaskan. Oh iya Bu, baik Bu. Berarti yang ini perlu dijelaskan nggak Bu yang ke bawahnya? Seharusnya apa? Itu karena limit, kamu misalkan dulu, limit XN itu sama dengan X, harusnya dimisalkan dulu. Oh, yang ini. Karena XN itu konvergen, baru kamu misalkan limit X sama dengan limit X besar atau limit XN itu sama dengan X. Terus yang kita tahu bahwa limit XN plus 1 sama dengan limit XN itu dasarnya dari mana? Yang mana Bu? Limit XN plus. Ya, limit XN plus 1 sama limit XN dasarnya apa? Terus yang limit si XN plus 1 itu sama dengan yang di bawah itu limit 1 per limit 1 tambah limit XN itu juga dasarnya apa? Iya Bu. Kalau yang limit XN plus 1 sama dengan limit 1 per XN itu, dasarnya karena dia itu sama Bu. Karena XN plus 1. Yang ke bawahnya yang saya tanya. Iya, yang ini kan Bu. Yang baris terakhirnya yang saya tanya. Baris terakhir. Baris kedua dan baris terakhir yang saya tanya. Baris kedua dan baris kedua yang terakhir dengan yang terakhir banget. Oh. Baris dua terakhir itu. Ini dikeluarin Bu, limit dari 1 per 1 plus XN-nya. Ya kan ada teoremanya, nggak bisa ujuk-ujuk kayak gitu aja. Oh iya, baik. Kita bukan lagi belajar kalkulus loh ya. Iya Bu. Teorema. Saya lupa teorema berapa. Bentar Bu. Teorema 3.2.3 Bu. Sebentar.
yang limit xn plus 1 sama dengan limit xn itu berdasarkan teorema 319, 3.1.9. Apa bisa pakai 319? Karena barisan xn-nya konvergen X, maka berdasarkan definisi 3.1.8, barisan xn plus 1 adalah ekor 1 dari barisan xn. Dan berdasarkan teorema 3.1.9, diperoleh limit xn plus 1 sama dengan limit barisan xn. Oke, Nah, akibatnya bisa sama dengan x. Nah, terus Oke. yang limit barisan xn plus 1 sama dengan limit 1/1 plus xn itu berdasarkan teorema 3.2.3 yang bagian B bisa langsung jadi limit barisan xn plus 1 sama dengan limit 1 per plus xn. Nah, terus berdasarkan teorema 2.3 teorema 3.2.3 poin A yang bagian 1 menjadi limit barisan xn plus 1 sama dengan limit 1 per limit 1 ditambah limit barisan xn. Gitu, Bu. Oke, nanti ditambahkan ya alasannya. Ya, baik, Bu. Baik. Nah, ini sebelumnya dulu Siska. Nah, dari limit barisan xn plus 1 sama dengan limit 1 per plus 1 limit xn itu akan sama dengan Nah, itu akan sama dengan diperoleh X sama dengan 1 per 1 plus X. Nah, ini dari sini. Ini akan sama dengan, ininya kita pindahin ke sini. 1 plus X sama dengan 1. Jadi sama dengan X kuadrat ditambah X sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, Berarti itu typo ya? iya, Bu. Harusnya kurang 1, Bu. Nah, jadi X memenuhi persamaan dari yang ini diperoleh persamaan itu, kita memenuhi persamaan X kuadrat plus X min 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat itu, kita dapat X1-nya itu sama dengan minus 1 plus akar 5, minus 1 min 5 akar 5 per 2, dan X2-nya itu sama dengan min 1 plus akar 5 per 2. Karena xn-nya itu lebih besar dari 0, untuk setiap n elemen n, kita tahu bahwa xn kurang dari 0 itu bukan limit, maka kita simpulkan bahwa limit barisan xn itu akan sama dengan min 1 plus akar 5 per 2. Jadi kita ambil solusi positifnya. Next. Nah, tadi kan kita dapat tuh X-nya itu sama dengan min 1 plus akar 5 per 2. Nah, ini kita jadiin 1 per, jadi sama dengan 1 per X sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Nah, ini akan sama dengan 1,618034. Nah, bilangan ini sering dilambangkan oleh huruf Yunani pi dan disebut sebagai rasio emas dalam sejarah geometri. Dalam teori seni kuno filsuf Yunani, sebuah persegi panjang yang memiliki pi sebagai perbandingan sisi yang lebih panjang dengan sisi yang lebih pendek adalah persegi panjang yang paling indah untuk dipandang. Angka ini juga memiliki banyak sifat matematika yang menarik. Next. Nah, dalam proses perhitungan limit,
barisan kontraktif seringkali sangat penting untuk memiliki perkiraan error pada tahap ke N. Pada hasil berikutnya, kita memberikan dua perkiraan seperti itu. Yang pertama, melibatkan dua suku pertama dalam barisan dan N, dan yang kedua, melibatkan perbedaan mutlak dari xn, melibatkan perbedaan xn dikurang xn min 1. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vira. Kepada dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korolari 3.5.10, yaitu akibat dari teorema 358. Yang isinya, jika X adalah barisan Xn, barisan konstruktif, dengan konstanta C, dengan C lebih dari 0 kurang dari 1, dan jika X bintang sama dengan limit X, maka yang pertama, mutlak X bintang min Xn kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 per 1 min C dikali mutlak X2 min X1. Yang kedua, mutlak X bintang min Xn kurang dari sama dengan C per 1 min C dikali mutlak Xn min 1. Nah, premisnya jika X adalah barisan Xn, barisan konstruktif dengan konstanta C, dengan C lebih dari 0 kurang dari 1, dan jika X bintang sama dengan limit X, maka yang akan dibuktikan apa nih teman-teman, ada yang tahu nggak? Itu premisnya dimulai dengan kata misalkan, bukan jika. Oh iya Bu, baik Bu, nanti diganti. Jika X bintang sama limit X juga, dan misalkan juga. Ya berarti misalkan X adalah barisan Xn, barisan konstruktif dengan konstanta C, dengan C lebih dari 0 kurang dari 1, dan misalkan X bintang sama dengan limit X. Maka yang akan dibuktikan, ada yang tahu nggak nih teman-teman? Langsung aja karena udah waktunya terbatas. Oh ya udah. Akan dibuktikan ada dua. Yang pertama, mutlak X bintang min Xn kurang dari C pangkat N min 1 per 1 min C dikali mutlak X2 min X1. Yang kedua, mutlak X bintang min Xn kurang dari C per 1 min C dikali mutlak Xn min 1. Lanjut. Pembuktian yang pertama, kita ambil dari pembuktian teorema 358 bahwa jika M lebih dari N, maka mutlak Xm min Xn kurang dari C pangkat N min 1 dikali 1 per 1 min C dikali mutlak X2 dikurang X1. Kemudian, dari bentuk di atas itu tadi, kita menggunakan limit M menuju tak hingga pada ketaksamaan ini terhadap M. Maka diperoleh limit M menuju tak hingga mutlak Xm min Xn kurang dari limit M menuju tak hingga C pangkat N min 1 dikali 1 per 1 min C dikali mutlak X2 min X1 akan menjadi bentuk mutlak X bintang min Xn kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 per 1 min C dikali X2 min X1. Jadi limit Xm-nya itu dilimitkan menuju tak hingga akan menjadi X bintang. Dan yang lainnya tetap, karena yang ada M-nya cuma bagian yang Xm-nya. Maka terbukti bahwa X bintang? Karena yang Xm-nya dilimitkan, Bu. Dilimitkan M menuju tak hingga. Ya kenapa nilainya X bintang, bukan Y, bukan yang lain? Karena ingin membuktikan X bintang, Bu. Didefinisikan dulu ya, Bu ya? Bukan, itu alasannya. Tadi Xm itu diperoleh dari mana sih? Dari teorema 358, Bu. Bukan dari teorema 38 yang saya tanya. Xm itu suku di mana? Asalnya dia dari barisan apa asalnya? Dari itu Bu, karena M lebih dari N.
Jadi barisan XM. Ya, XM itu adalah suku dari barisan apa? Dari barisan X, dari barisan yang lain. Dari barisan X, Bu. XM itu kan adalah suatu suku, dia suku di barisan apa ya? Apa barisannya? Barisan X, ya, Bu. Barisan apa? Barisan X. Oke, dia barisan X, terus kenapa kita bisa simpulkan bahwa limit M menuju tangga dari XM itu sama dengan X bintang? Berarti kan kita sebenarnya itu ada step yang terlewat bahwa sebenarnya kita melimitkan suatu barisan XM. Nah, kita membentuk barisan XM itu dari mana? Kenapa, Bu, tadi, Bu? Kenapa ulang nanya, suara saya putus-putus? Di akhir, Bu, putus di akhir. Kenapa limit M menuju hingga XM itu sama dengan sama dengan X bintang? Kan kita baru belajar di sini kan cuma limit barisan. Berarti kan harus dibentuk barisan XM. Nah, barisan XM itu diperolehnya dari mana? Barisan XM diperoleh dari barisan X, Bu. Bagaimana cara memperolehnya? Didefinisikan, Bu. Dari? Jadi X sama dengan barisan XM. Terus definisinya untuk memperoleh si suku-suku di XM itu gimana caranya? Punya X aksen, ini adalah XM1, XM2 dan seterusnya. Si XM1, XM2 dan seterusnya ini saya peroleh dari mana? Ini XM ini untuk mewakili maksudnya XM1 itu untuk mewakili salah satu nilai XM ya. Ingat lagi tadi di awal, XM ini didapat dari mana sih? Dari XN. Caranya? Jadi saat mendefinisikan barisan kontraktif itu tadi di awalnya kan teorema 358, coba mundur lagi. Tadi XM itu munculnya dari mana? Tadi asalnya dari pembuktiannya. Ini kan masih analisis pendahuluan. Oke, ini itu diperoleh dari mana? Itu M dan N itu diperoleh dari mana asalnya? Dia bergantung kepada apa sih M dan N itu? Pada epsilon. Oke, berarti nilai M1 dan M2 itu misalkan kamu ambil epsilon 1, terserah nilainya berapa, kamu akan punya M1. Kamu akan punya XM1, terus kamu lagi epsilon 2, kamu akan punya barisan kamu akan punya XM2 dan seterusnya. Kan itu untuk setiap epsilon besar dari 0.
Jadi berapapun epsilonnya kan si nilai M dan N itu akan berubah-ubah tergantung epsilon yang kita ambil. Jadi sebenarnya yang tadi itu kenapa si limit XM menuju hingga XM itu sama dengan X bintang, karena asalnya itu kita membentuk subbarisan XN yang isinya adalah XM1, XM2, dan seterusnya. XM1, XM2 itu diperoleh dari mana? Ya dari yang tadi itu, karena dia adalah barisan kontraktif, maka untuk setiap epsilon besar dari 0, yang tadi itu, yang bukti teorema 38, karena yang tadi itu yang kesimpulannya aja. Tadi yang untuk setiap epsilon besar dari 0 tadi mana? Lewat ini. Nah, ini. Ini seharusnya kesimpulannya. Ini seharusnya ini bukti teorema 358 bukan ini? Iya, Bu. Yang tadi. Oke, yang ini kan? Jadi XM1 itu kamu akan peroleh dari epsilon 1, XM2 kamu peroleh dari epsilon 2, XM3 kamu peroleh dari epsilon 3, dan begitu seterusnya. Karena X aksen itu adalah subbarisan dari X, maka limitnya juga sama dengan limit si X. Karena tadi limit si X adalah X bintang, maka limit X bintang, X aksen juga X bintang. Coba kamu ulang menjelaskan. Pindah halaman dulu dari yang tadi itu. Kamu jelaskan karena tadi barisan kontraktif. Berarti dari hasil pembuktian teorema 358, karena untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka berlaku XM min X, mutlak XM min XN kurang dari epsilon. Maka suku-suku XM-nya akan mengikuti epsilonnya, misalkan XM1 sama dengan epsilon 1, XM2 sama dengan epsilon 2, dan seterusnya. XM1 bukan begitu, bukan XM1 sama epsilon 1, bukan begitu. Makanya ini balik dulu halamannya ke yang tadi, jangan ke sini dulu. Yang ada untuk setiap epsilon besar dari 0. Dari sini dulu. Ini kesimpulan bukti yang tadi atau apa ini? Yang karena untuk setiap epsilon itu lanjutan dari yang bukti formalnya, Bu. Ini masih bagian bukti teorema 358 atau apa ini? Iya, masih 358. Oke, itu kan coba dijelaskan. Kamu peroleh XM1, XM2, dan seterusnya itu dari mana? Itu ya, Bu, yang tadi yang sesuai sama epsilon ya. Jadi ulang menjelaskannya. Berarti karena untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat H epsilonnya itu yang nanti dicari lagi, sedemikian sehingga untuk setiap M lebih besar sama dengan N, lebih besar sama dengan H epsilon, berlaku mutlak dari XM minus XN itu lebih kecil dari epsilon. Nah, si nilai XM sama XN-nya ini yang bersesuaian sama si nilai epsilonnya. Kita punya epsilon 1, kita akan memperoleh misalkan kan untuk setiap epsilon, misalkan berarti kan ada epsilon 1, epsilon 2, dan seterusnya kan sampai tak hingga gitu kan? Iya, Bu. Berarti kalau untuk epsilon yang pertama, kamu akan peroleh apa? XM1. Tulis aja annotation-nya, coba di bawah pakai yang ngetik aja biar cepat. Untuk epsilon 1 kita akan punya di bawah itu. Epsilon sama dengan 1, E1. Epsilon tuh E aja nulisnya. Untuk E1 kita akan punya
Untuk E1 terdapat 1 XM1. terdapat HE1 sehingga untuk setiap M1 N1 M1 besar sama dengan N1 besar sama dengan M1 besar sama dengan N1 besar sama dengan H. Bisa sama dengan, nggak bisa Bu, gini aja ya Bu. Iya. Itu masih besar sama dengan juga. Ya. HE1 berlaku. Berarti mutlak XM1 minus XN1. Iya. Lebih kecil dari 1. Kopi terus kopi itu dilebarin dulu ke samping. Nah, itu kamu copy sekarang untuk E2. Kecil dari 1 dan 2, E1, E2. Ujungnya bukan 1 dan 2, E1. Itu kita nggak tahu nilai epsilonnya berapa. Gimana Bu? Itu udah benar sih. Kecil dari epsilon. Epsilonnya kan kita nggak tahu nilainya berapa, cuman E1 dan E2. Iya. Kamu nulisnya di ujungnya apa itu? Oh, berarti ini ya Bu. Ya, dan di atas. Lanjutin terus sampai N. Titik-titik. Ya, kamu akan punya subbarisan apa? Sehingga akan diperoleh subbarisan X aksen X aksen, X-nya kapital. Yang isinya XM1, XM2, dan seterusnya. Barisan masa kayak gitu nulisnya? Iya. XM1, XM2, sampai XMN. Nah, baru karena X aksen itu subbarisan dari X, maka limit X aksen sama dengan X. Itu teorema apa itu yang dipakai? Karena X Maka berdasarkan teorema titik-titik nanti dicari limit X aksen sama dengan limit X. Di sini kamu baru misal masuk ke yang tadi.
Ini. Ini kamu jelaskan dulu yang annotation-nya, terus baru masuk ke pembuktiannya. Ini kan waktunya udah mau habis. Jadi yang XM-nya itu diperoleh misalkan untuk epsilon 1 terdapat H epsilon 1 sehingga untuk setiap M1 lebih dari sama dengan N1 lebih dari H epsilon 1 berlaku mutlak XM1 kurang XN1 kurang dari epsilon 1. Begitupun seterusnya sampai untuk epsilon N terdapat H epsilon N sehingga untuk setiap MN lebih dari sama dengan NN lebih dari sama dengan H epsilon N berlaku mutlak XMN min XNN kurang dari epsilon N. Sehingga akan diperoleh subbarisan X aksen sama dengan XM1, XM2, dan seterusnya, XMN. XMN-nya nggak pernah stop gitu ya, masih setelah XMN masih di titik. Itu kan tidak pernah berhenti. Kenapa, Bu? Aksen itu tidak stop di XMN, masih terus, barisan kan tidak pernah berhenti. Oh ya, maaf. Sehingga akan diperoleh subbarisan X aksen sama dengan XM1, XM2, dan seterusnya. Karena X aksen subbarisan dari X, maka berdasarkan teorema 342, limit X aksen sama dengan X. Maka langsung itu ya Bu, maka terbukti ya Bu. Maka terbukti mutlak X bintang atau X aksen kurang dari XN kurang dari sama dengan C pangkat N-1 per 1 min C dikali mutlak X pangkat 2 X2 dikurang X1. Selanjutnya, pembuktian yang kedua, jika M lebih dari N, maka mutlak XM min XN sama dengan mutlak XM min XM min 1 ditambah XM min XM min 2 ditambah dan seterusnya ditambah XN plus 1 dikurang XN. Bentuk itu kita terapkan teorema 233 yaitu ketaksamaan segitiga sehingga menjadi mutlak XM min XN kurang dari sama dengan mutlak XM min XM min 1 ditambah mutlak XM min XM min 2 ditambah dan seterusnya ditambah mutlak XN plus 1 dikurang XN. Karena X barisan kontraktif, maka dengan menerapkan definisi 357 secara berulang, akan diperoleh bentuk mutlak XN plus 2 dikurang XN plus 1 kurang dari sama dengan C dikali mutlak XN plus 1 min XN. Akan kurang dari sama dengan C pangkat 2 dikali XN min XN min 1. Akan kurang dari sama dengan C pangkat 3 dikali mutlak XN min 1 dikurang XN min 2. Kurang dari sama dengan dan seterusnya sampai kurang dari sama dengan C pangkat N dikali mutlak X2 min X1 untuk suatu C elemen R dengan C lebih dari 0 kurang dari 1. Sehingga bentuk mutlak XN plus 2 dikurang XN plus 1 itu akan kurang dari sama dengan C pangkat N dikali X dikali mutlak X2 min X1. Maka kita perlu yang baris sebelumnya kamu jangan dilanjut sampai X2 ujungnya jangan sampai nilai mutlak X2 dikurang X1.
Kan maunya dibentuk, ujungnya itu maunya apa tadi? Coba halaman berikutnya. Ujungnya kan maunya, ini yang pembuktian kedua atau pembuktian yang pertama sih? Pembuktian kedua, Bu, sekarang. Ini kenapa masih ada di pembuktian I? Berikutnya. Halaman berikutnya. Nah, kan kamu maunya ujungnya adalah nilai mutlak XN dikurang XN min 1. Berarti yang halaman sebelumnya, Berarti halaman sebelumnya itu jangan sampai X2 kurang X1 ujungnya, sampai XN dikurang XN min 1 aja. oh Jadi iya, cek- berarti sehingga bentuk itu akan menjadi mutlak xn min xn plus 2 dikurang xn plus 1 kurang dari sama dengan c pangkat n mutlak xn min 1. Untuk c elemen bilangan real dengan c lebih dari 0 dan kurang dari 1. Dari bentuk tadi kita peroleh mutlak xm min xn kurang dari sama dengan c-nya kita gabungkan jadi c pangkat m min n ditambah dan jangan kesini dulu, kamu di halaman sebelumnya aja. Dari yang di bawah itu berarti kalau si mutlak XM dikurang XM1 akan jadi kurang dari apa? Kurang dari sama dengan apa? Yang mana, Bu? Itu masing-masing sukunya kan kurang dari apa? Kamu bacakan, saya tuliskan. Si XM dikurang XM-1 akan kurang dari apa? Kan polanya C pangkat C dikali mutlak XN plus 1 dikurang XN. Kemudian apa? Si XM dikurang XM-1 akan kurang dari apa? Kurang kan dari plus 2 dikurang XN plus 1, dia akan kurang dari C kuadrat. X. Kan kelihatan itu polanya di sini N plus 2, terus di sini ini. XN plus 1 kurang XN kurang dari sama dengan C dikali mutlak XN min XN min 1. C pangkat terus berapa? Belum, C pangkat berapa? C pangkat M min 2. Kan di sini kalau N plus 2, di sini jadi 2. Berarti kalau di sini M jadinya di sini apa? Kalau saya punya M, di sini akan jadinya apa? Nih, kalau di kiri ini jadinya M, ini kan kalau N plus 2 itu saya misalkan M. Berarti yang C kuadrat ini jadinya apa? C pangkat M min 2. Si XM dikurang XM kurang 2. Ini XM kurang 2 apa XM min 1 seharusnya? XM min 1. Ini kalau kamu ini nggak 0 jadinya. Ini seharusnya. Ini kan sebenarnya nyisipin 0 di antara XM dan XM min 1. Berarti ini seharusnya apa ini? Ini seharusnya apa? Harusnya XM min 1. Oke, berarti ini jadinya apa? XM min 1 dikurang XM min 2 kurang dari sama dengan C pangkat M min 3 dikali X2 dikali mutlak X2 min X1.
C-nya pangkat berapa sekarang? C-nya pangkat N. C-nya pangkat N-1 ya, Bu? Pangkat M. Kan harus ada dalam bentuk M. C-nya pangkat N. Pangkat N-1, Bu. M-1. Iya, Bu. Jadinya C-nya pangkat N-1. Kenapa jadi M-1? Jadi C-nya pangkat M-N. M-N ya, Bu? Nggak tahu. Kenapa M-N? Dari XM sampai XN itu ada berapa sih jaraknya? 1, Bu. Dari XM ke XN itu ada berapa unsur yang disisipin? Jadi misalkan saya punya X, misalkan ini adalah X6 misalnya. Berarti ini jadinya apa? X6 kurang X5. N-nya saya ambil 2. M-nya sama dengan 6. Berarti sampai apa dia? X5 tambah ditambah XM. Ini adalah X2 di sini. Kan berarti yang di tengah ini harus 0. Berarti apa yang saya sisipin di tengahnya? Kalau saya kurangin X5 berarti biar jadi 0, X5 ini harus hilang kan? Biar hilang nih di X5, Bu. Tambah X5. Terus saya apakan lagi? Apalagi yang saya sisip? Minus X4 plus X4. Minus X3 plus X3. Terus? Udah? Udah kan? Udah. Nah, yang ini akan kurang dari apa nih yang ini? Kalau tadi ini adalah 6, ini 5, terus ini 5, ini 4, terus tadi di 4-nya, terus tadi ini ada X4 kurang X3 di sini. Ini kan yang terakhir ya. Terus ada apa lagi? Terus ada X3 kurang X2. X3 kurang X2-nya sudah ini di ujung. Nah, yang ini akan kurang dari apa ini? Yang X6 kurang X5. Kalau ini X6 dan X5, ya akan kurang dari apa? C pangkat berapa? C pangkat 4. Ini saya ke atasin ya, ini ke atasin. C pangkat 4. Kali X2 min X1. Tambah. C pangkat 3. Terus yang ini?
C pangkat 2 ya, Bu. Kali X2 dikurang X1. Oke, terus udah kan? Jadi yang ini jadinya apa ini terakhir? Yang tadi yang ini, yang M min N ini jadinya apa? Yang terakhir ini berarti apa ini? Benar nggak M min N? Enggak, jadi C aja, Bu. Tapi kan harus ada unsur M-nya, karena kan kamu mau ngeluarin C pangkat M kan di halaman, coba halaman berikutnya kamu nulis apa? Halaman berikutnya. Oke, itu yang kamu keluarin apa itu? Ini kan C min M, berarti sampai C kan stopnya ini. C Kan dia pangkat N min 1 ya, Bu? N min 1. Yang C dikeluarin. keluarin. Berarti yang tadi sampai mana itu seharusnya? C pangkat M. Jadi sampai apa ini? Udah lagi kan terakhir? Berarti si XN plus 1 kurang XN ini akan kurang dari C pangkat berapa jadinya? Kurang C kuadrat apa kurang C? Kurang dari C kuadrat. Kalau kurang dari C kuadrat berarti yang kamu di sebelah salah dong. Jika waktunya mau habis, nanti kamu uraikan ya, itu didetailkan di halaman setelahnya itu. Coba next. Jadi nanti didetailkan. Tadi kan coba yang halaman sebelumnya kan tadi kamu punya apa? Nah, yang ini kamu copy dulu, yang ini di-copy ke halaman sebelumnya. Next. Yang saya lingkar itu kamu taruh di sini, ya. Iya, Bu. Yang berdasarkan yang tadi diuraikan dulu, C-nya jangan digabung dulu. Dan itu dijelaskan kenapa ini jadi C pangkat min M, terus kenapa ujungnya sampai pangkat C. Dilanjut dulu jelasinnya, karena udah mau habis. Setelah itu bentuk yang mutlak XM min XN kurang dari sama dengan C per 1 min C dikali mutlak XN min XN min 1. Kenapa yang dari dalam kurung itu berubah jadi C per 1 min C? Itu ya, Bu. Bentuk yang C pangkat M min N tambah seterusnya tambah C pangkat 2 tambah C dibuat jadi tak berhingga pangkatnya gitu, Bu. Habis itu dipakai. Berhingga pangkatnya kan nggak boleh. Kamu kan punya cuma segitu doang, dari C pangkat min N sampai C aja. Nggak boleh sampai berhingga dong. Ini cari tahu ini. Pakai itu ya, Bu, rumus jumlah deret tak hingga. Deret tak hingga apa deret geometri? Deret geometri. Ada kelasnya Stella kan? Stella dan Bella. Aku udah kenal semua anak kelas. Mau nanya.
deret geometri, Bu. Pakai rumus jumlah deret geometri, sehingga bentuknya akan berubah jadi C per 1 min C. Dan nanti pakai deret geometri kamu detailkan, kamu ngambil A-nya berapa, R-nya berapa gitu ya. Iya, Dijelaskan. Bu, baik. Baik, Bu. Jadi bentuk XM, mutlak XM min XN kurang dari C per 1 min C didapat dari rumus jumlah deret geometri dikali mutlak XN min 1. Kemudian bentuk itu kita limitkan M menuju tak hingga. Seperti tadi, jadinya mutlak XM min XN kurang dari sama dengan limit M menuju tak hingga C per 1 min C dikali mutlak XN min 1 akan menjadi X bintang dikurang mutlak X bintang dikurang XN kurang dari sama dengan C per 1 min C dikali mutlak XN min 1. Sehingga terbukti mutlak X bintang dikurang XN kurang dari sama dengan C per 1 min C dikali mutlak XN min 1. Oke, karena udah jam 12 lewat, ditutup dulu, nanti disambung hari Jumat ya. Berarti hari Jumat yang presentasi kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2, ini kelompok 2 kan ya? Iya, Bu. Kelompok 2 sisanya, terus lanjutin ke kelompok 3 untuk hari Jumat. Berarti hari Jumat presentasinya dari example ini ya, Bu? 3511. Terus dan menjawab PR-nya yang sudah bisa dijawab. Oke, baik, Bu. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin cukup sekian dari kelompok B2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih Bu Yanti atas koreksiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.